puisi ada di depan saya. Saya nyanyikan gitu. Menarik katanya gitu. Terus saya jadikan sebuah lagu gitu, dia bilang, dan dia suka. Dia ada di itu. Saya batin saya, wah ini kebetulan yang sangat ini. Momen paling dalam itu ketika terakhir itu saya buat musik puisinya Sapardi Djoko Damono itu saya izin sama istrinya itu izin, diperbolehkan, kemudian musiknya jadi, itu 2 hari kemudian Sapardi meninggal. Kalau jadi pripun, Mas? Apa ini tadi? Aku lali ya. Pengalaman. Ya, soalnya gantian aku yang manggut-manggut, Mas. Aku tadi lali dhewe aku. Pengalaman ini apa kira-kira apa yang jenengan terjemahkan ternyata tidak cocok Oh, seperti ya. yang diinginkan sastrawannya. Itu pasti, Mas. Pasti. Pasti akan berbeda. Jadi yang perlu kalau perbedaan pandangan atau interpretasi itu akan selalu terjadi. Tapi yang perlu diminimalisir adalah setidaknya itu mendekati, kan gitu. Ya. Jadi ndak akan mungkin, hampir ndak akan mungkin, Mas. Tidak akan mungkin mewujudkan sepenuhnya. Iya, sepenuhnya itu hampir ndak mungkin. Bahkan misalkan saya buat prosa gitu ya, kemudian dimusikan oleh teman saya seorang musisi, itu juga pasti ndak sesuai dengan interpretasi saya. Tapi yang bisa kita upayakan adalah setidaknya mendekati. Interpretasi itu mendekati maknanya atau esensinya minimal. Esensinya dapat, walaupun nanti dengan ornamen-ornamen yang tidak sesuai itu menurut saya tidak masalah. Nah, seperti tadi itu kayak menggebu-gebu jadi melo dan lain sebagainya itu karena memang ada perbedaan point of view, pandangannya itu berbeda. Nah, bahkan seperti kalau saya kembalikan lagi saya bicarakan di depan tadi, kadang kan ada orang tuh berstigma bahwa musik mayor itu bahagia, musik sedih itu pasti minor. Nah, Ada loh lagu anak-anak bahagia itu refnya tuh dari minor, Mas. apa itu? Kumbang dan kupu-kupu. Itu tuh minor itu. Itu minor semua. Itu harusnya musik melo itu. Kalau kita dengan pemahaman itu tadi. Pemahaman bahwa minor pasti sedih. Nah itu. Tapi kan setidaknya esensinya dapat, tapi dengan ornamen yang berbeda itu menurut saya tidak masalah lah. Jadi mungkin yang teman-teman ini kan di sini teaterawan semua tuh ini. Jadi Teaterawati juga ada. teaterawati. Jadi nek pas jadi sutradara yuk musik direktur rada petok gitu kan. Ya muni-muni juga karena pasti perbedaan pandangan dan pendapat. Jadi mungkin kalau secara kolektif sih agak enak ya, Mas. Jadi bisa brainstorming, bisa berdiskusi, tapi nek bikin musik puisi itu kan dewean, Mas. Sendirian. Jadi ya itulah tantangannya cuman di situ tadi. Nggih. Saya jadi kelingan ini di Instagram itu sedang viral postingannya. Kenapa Sheila on Seven itu terkenal? Salah satunya adalah karena mereka bisa menyampaikan lagu-lagu sedih dengan nada mayor. Ya, betul. FYI aja ya. Oke. Cuma berbagi aja. Selentingan. Pernah nggak mas-mas ini kira-kira ketika menggarap sebuah puisi untuk diinterpretasi ke dalam musik, didampingi langsung oleh sastrawannya sehingga mereka mintanya kayak gini, ya sesuai seperti itu. Nah gitu, pernah nggak? Saya pernah. Oh gitu. Ya pernah. Karena saya kan pernah terlibat di komunitas kesenian, sanggar lah. Jadi kan pertemuannya terjadi terus. Ketika saya garap sebuah teks itu, yang punya puisi ada di depan saya. Saya nyanyikan gitu. Menarik katanya gitu. Terus saya jadikan sebuah lagu gitu, dia bilang, dan dia suka. Dia ada di itu. Saya batin saya, wah ini kebetulan yang sangat ini. Kebetulan yang sangat Pas cocok. Biasanya diprotes ini kebetulan yang sangat. Beberapa kali Seperti itu ya? di komunitas artinya, di kampus. Kalau jenengan belum pernah, Mas. Belum pernah. Selalu berjarak ya. Selalu berjarak. Karena yang saya bikin musik puisinya itu biasanya sastrawan gede tadi. Aku sopo, aku siapa, aku bukan siapa. Ya itu. Cuman yang momen paling dalam itu ketika terakhir itu saya buat musik puisinya Sapardi Djoko Damono itu saya izin sama istrinya itu izin, diperbolehkan, kemudian musiknya jadi,
itu 2 hari kemudian Sapardi meninggal. Nah itu yang ini ya. sangat mendalam tuh di situ. Ya. Nah itu tapi musik saya udah sampai ke beliaunya. Oh, sudah. Ya sudah sampai ke beliaunya, boleh saya rilis, boleh wah apik banget jebul. Wah ngene gitu. Boleh apik banget gitu. Gitu. Ini loh. Angel lagi aku ya jangan sudutkan aku tuh. Aku tuh bukan siapa-siapa. Jadi saya belum pernah Mas, belum pernah. Jadi tapi mungkin aja teman-teman dulu waktu proses penggarapan teater punya karya sastra itu saya buat puisinya, tapi mungkin saya lupa, maksudnya untuk satu proyek tapi mungkin lupa ya. Tapi kalau yang saya serius menggarap musik-musik puisi itu saya belum pernah ketemu langsung dengan orangnya. Cuman saya izin diperbolehkan saya buat musiknya, saya berikan ke yang punya karya itu dan berkenan. Cari baik banget. Wah. Baik banget anak muda berbakat. Wah, gitu. Anak muda berbakat ini. Pernah ini enggak Mas musikalisasi puisi-puisinya Sutarji? Wah, itu kan ya. Nganu sangat juga. Apa ya istilahnya? Sangat puisi apa ya? Sangat nganu itu. Puisi visual apa ya? Istilah apa sih? Kan itu etek. Iya. Nah, itu kayak Raw, sangat raw. Belum pernah. Juga belum, karena kan juga rimanya sangat cahak gitu. Iya. Bahkan enggak mikirin rima itu. Bikin rima gitu. Itu saya mengakui memang luar biasa, cuman aku wegah ribet we. Aku lebih ke situ sih sebenarnya. Daripada wegah ribet. Ya kan, itu kan sakjane juga kerja sambatan nih saya nyambati awakku dhewe. Lebih baik disambati berita teater itu loh maksudku. Maksudku itu begitu. Kayak bikin itu kan sambatan nih saya nyambati awake dhewe. Heeh, nyambati dhewe ribet dhewe. Ora cetha capekane, tapi nek disambati berita teater itu kan enak. Aku promosi terus loh Mas Bro. Oh, luar biasa. Jelas ngomong ini channelnya. Kecuali tayangnya di channelnya situ tuh, Bang. Oke, kira-kira kalau dari dari pengalaman teman-teman lebih prefer mana? Teman-teman ya tadi ya antara berjarak dengan sastrawannya ataukah memang banyak komunikasi dengan contohnya seperti Cak Ros tadi jadinya apa yang diinginkan oleh sastrawannya memang seperti itu, atau ya sudah lah ini kerja kreatif, seniman juga memiliki otonominya sendiri untuk menerjemahkan sesuatu. Lebih memilih mana, Mas? Mungkin Cak Ros dulu. Saya sih nggak ada pengaruhnya sebenarnya. Nggak ada pengaruh, Mas? Kan dia di samping saya pun memang gue pikirin. Ya itu kan otonom kan, Mas. Betul. Iya, karya bikin aja. Ya. Makanya saya bilang itu kebetulan yang sangat. Ketika dia senang dengan komposisi yang bikin sesuai dengan maksudnya dia begitu. Kebetulan yang sangat. Dilalah begitu. Mau berjarak, mau orang yang ada di samping kita pun, ya saya asik-asik aja. Ya, karena itu kan otonom banget. Kalau jenengan? Saya lebih senang berjarak. Lebih senang berjarak. Ya karena kita bisa saling mendoakan lewat karya. Oh, gitu. Jadi tidak harus ketemu langsung, tapi saya rasa lebih ada momentumnya gitu loh. Ketika itu ya seperti pengalaman saya tadi itu ketika membuat musik untuk puisinya Sapardi Djoko Damono itu mungkin juga sama dilalah berkenan dan sebagainya. Justru di situ letak kemesraannya ada di situ. Nah, cuman tantangannya memang kita harus punya pemahaman yang dalam tentang sebuah karya sastra itu. Jadi menurut saya bikin musik puisi itu susah, Mas. Daripada bikin lagu dewe itu lebih susah bikin musik puisi, karena kan banyak sekali puisi itu yang hitungan suku katanya itu enggak sesuai dengan hitungan musik itu kan banyak. Kemudian kalau dalam musik itu biramanya itu juga pasti enggak sesuai. Itu Cak Ros ya. Biramanya enggak sesuai itu menurut saya angel banget itu. Bikin rimanya. Belum lagi dalam setiap suku kata atau dalam setiap kata maupun dalam setiap penekanan kata itu kan harus jelas juga bunyinya seperti apa, itu kan harus ada tekanan atau dinamikanya itu. Jadi luwih angel, Mas. Betul. Aku juga ngomong gawe musik puisi ngomong. Tapi itu menarik, karena memberikan lapisan yang berbeda ya, karena membaca puisi pasti punya istilahnya estetikanya sendiri. Bermusik pun juga. Pernah nggak Pak iseng, bukan iseng ya, mungkin bagian dari eksplorasi puisi ini mau menyampaikan
rasa apa tapi teman-teman ini menggarapnya justru dengan berbeda sama sekali. Taruhlah misalnya puisi ini sedih banget tapi justru menggarapnya dengan koploan lah taruhlah misalnya ataupun dengan tiktokan gitu. Remix DJ desa, DJ apalah yang lagi ngetren sekarang. Karo ya oke gas. All in. Ingat tanggal 22 besok. Keputusan MK. Oke. Pripun Mas? Cara. Aku ora melu-melu aku. Ya di awal-awal mungkin sering terjadi. Oh, di awal-awal. Di awal belajar gitu ya. Iya, ya namanya juga belajar gitu. Iya. Lama-lama kan kita punya pengetahuan yang mungkin agak lumayan Ya. ya, memahami sastra juga, memahami musik juga. Walaupun otodidak semua gitu ya. Sekali lagi harus digarisbawahi. Otodidak. Ini ya saya tadi malam terpaksa browsing ini. Gara-gara disambati siapa nih? Berita teater. Saya browsing tadi malam ini. Ya. Jadi apapun yang saya ungkapkan tadi terkesan itu akademis, sebenarnya hasil browsing tadi malam aja. Tadinya saya nggak butuh teori, saya nggak ada lampu merahnya, nggak ada sennya, tabrak aja. Iya. Aman, sederhana. Kalau jenengan pripun Mas? Saya subjektif. Kalau misalkan ada yang merepresentasikan ulang dengan bentuk macam-macam itu santai. Itu kan sebenarnya kayak ngover lagu ya. Betul. Itu di cover. Tapi nggak di cover BPJS loh ya. Oke gas. Apalagi di cover presiden. Lanjut. Ini aku wedi ya. Gak apa-apa ini tayang setelah keputusan MK kok ini. Monggo nek aku ning gimana diadang aku ngene bukan siapa-siapa. Jadi nek saya santai Mas, itu saya subjektif, santai dalam bentuk apapun. Itu semua orang berhak untuk berkarya, bereksperimen, bereksplorasi. Cuman kalau konteksnya adalah profesional ya harus profesional juga dengan disiplin ilmunya, dengan kompetensinya itu harus profesional. Tapi kalau dalam secara awam sih santai aja sih Mas, nggak ada masalah. Saya kan otodidak santai. Iya. Santai, apalagi sambatan gini. Tambatan. Lebih santai lagi. Nah, sederhana. SSN itu sarjana sambatan. Mas. Itu ini semua ini SSN ini sambatan semua. Oke, mungkin terakhir Mas, apa kira-kira kalau teman-teman di rumah ini ada yang ingin belajar musikalisasi puisi, kira-kira langkah apa yang bisa teman-teman lakukan? Apalagi kalau kayak gini tadi menerjemahkan puisi-puisinya Sapardi kan sudah banyak toh. Iya. Sudah banyak sekali musisi yang memusikalisasikan puisi-puisinya Sapardi. Nah, itu kan juga mungkin ada yang bisa dibagikan dari pengalaman teman-teman bagaimana untuk memulai belajar musikalisasi puisi itu. Mungkin dari Mas dulu. Belajar membuat musik puisi berarti ya? Iya. Berarti belajar musik dulu Mas. Belajar musik dulu. Berarti belajar musik dulu. Ya betul. Iya. Jadi kalau belum bisa musik, enggak bisa berarti bikin musik puisi. Jadi pintu gerbangnya harus belajar musik dulu. Baik itu secara beginner, medium maupun intermediate itu terserah. Tapi yang jelas tidaknya sedikit itu tahu musik. Ngerti chord misalkan, ngerti melodi, tahu cara membuat susunan lagu itu sudah cukup. Jadi setelah itu kalau teman-teman sudah bisa misalkan aku sisa Mas main musik, main gitar atau main piano, ya udah berarti tinggal bagaimana kamu bereksperimen membuat puisi itu menjadi musik. Jadi sebenarnya how to-nya itu enggak ada. Tapi mungkin yang pernah seperti Cak Rus ini bisa membagikan secara pengalaman. Nah, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Kalau yang penting sangune itu bisa musik dulu. Raketang mong CFG gitu toh. Kayak sapa ya? Pokoke pom bensin kuwi. Pom bensin itu CFG itu. CFG minor. Nek kendel itu loh. Jadi ini diterapkan dalam pom bensin. Iso CFG habis itu eksperimen gitu loh. Eksperimen. Nah, kurang lebih begitu Mas Dini. Jadi bisa musik secara dasar dulu. Setelah itu ya monggo bereksperimen bagaimana membuat musiknya gitu dalam puisi. Monggo. Monggo terus. Ya mungkin juga begitu karena musikalisasi puisi itu kan itu cara ungkap musisi atas puisi. Maka kemudian basicnya harus musik dulu, baik yang otodidak seperti saya ataupun yang sekolahan seperti Masnya ini. Sekolahan. Oke. Terima kasih Cak Rus, terima kasih Ya. Mas Mada atas sharingnya. Saya yakin sebenarnya obrolan soal musikalisasi puisi sebenarnya masih bisa panjang lagi karena apalagi kalau ditarik lagi kepada teater itu ranah yang berbeda walaupun seringkali beririsan juga ya. Ya, beririsan. Karena seringkali musikalisasi puisi juga dimasukkan ke dalam Teater. teater. Nah, gitu.
Terima kasih, sukses Ya, terus buat terima kasih. mas-mas ini semuanya. Terima kasih sudah berbagi pengetahuannya, Matur nuwun. sudah membantu untuk teman-teman di rumah semakin kaya akan pengetahuan teater dan juga musik. Terima kasih, kita jumpa lagi dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih, salam budaya.